Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dina Dwi Wanawati, pengajar di salah satu SMK swasta di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sebagai pengajar produktif khususnya pada kompetensi keahlian asisten keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video praktek dan gambaran materi terkait terminasi pasien. Seperti yang kita ketahui, terminasi pasien merupakan salah satu dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dalam praktek asisten keperawatan. Setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa mampu melaksanakan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan melakukan komunikasi efektif dalam asuhan keperawatan dengan memperhatikan kepuasan pasien. Nah, apa sih terminasi pasien itu? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Dalam dunia kesehatan, khususnya keperawatan, ada istilah dalam melakukan komunikasi, yaitu komunikasi terapeutik. Dalam hal ini, komunikasi terapeutik itu sendiri adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk memberi kesembuhan terhadap pasien. Di dalam komunikasi terapeutik, tentu saja ada beberapa fase-fase yang harus dilakukan sesuai urutannya. Fase yang pertama ialah fase prainteraksi. Fase yang kedua yaitu fase interaksi. Fase ketiga yaitu fase kerja, dan fase yang terakhir adalah fase terminasi. Kenapa harus melakukan fase-fase ini? Terutama fase terminasi. Sesuai dengan fokus pembahasan kita kali ini, pada fase ini, perawat dapat melakukan evaluasi pencapaian dan tujuan dari komunikasi terapeutik yang telah dilakukan. Dalam fase ini, perawat juga bisa menentukan tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan serta melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin bisa dibayangkan, jika fase ini tidak kita lakukan, maka perawat tidak bisa mengevaluasi apakah tindakan yang sudah diberikan oleh perawat tersebut sudah tercapai atau belum. Pada fase terminasi ini, yang perlu kita lakukan ada dua hal, dan itu sangat penting. Yang pertama, evaluasi hasil tindakan keperawatan yang telah kita berikan kepada pasien kita. Ada dua jenis evaluasi. Ada evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Evaluasi subjektif di sini contohnya menanyakan perasaan pasien atau keluhan pasien setelah kita melakukan tindakan keperawatan. Untuk evaluasi objektif, contohnya menanyakan kembali pemahaman pasien atas penjelasan yang telah diberikan. Misalnya pada fase kerja, kita memberikan edukasi, maka kita tanyakan ulang apa yang sudah kita jelaskan kepada pasien tersebut. Yang kedua, kontrak yang akan datang dan rencana tindak lanjut. Dalam hal ini, sangat penting sekali dijelaskan kepada pasien kapan kita akan melakukan tindakan dengan pasien tersebut lagi dan tindakan apa yang akan kita lakukan pada waktu berikutnya. Setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa mampu melaksanakan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan melakukan komunikasi efektif dalam asuhan keperawatan dengan memperhatikan kepuasan pasien. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan komunikasi terapeutik pada pasien-pasien kita, khususnya pada fase terminasi, langsung dipraktekkan oleh rekan saya, Pak Bayu. Mari kita simak video berikut ini. Oh ya, jangan lupa sebelum kita memulai praktik, pastikan kita menggunakan APD yang sesuai dengan kebutuhan praktek kita, yaitu menggunakan masker dan sarung tangan.
Permisi Mas Ahmad ya, saya mau melakukan pengambilan darah terlebih dahulu. Sebentar saya pasang perlat pengaman dulu Mas ya. Mas ya, saya ambil darah terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Benar dengan Mas Ahmad ya? Benar dengan Mas Ahmad. Oke, di sini Mas Ahmad saya ada keperluan buat menyampaikan informasi terkait hasil kadar gula darah Mas Ahmad. Sebelum saya menyampaikan lebih lengkap, saya mau membenarkan posisi Mas Ahmad terlebih dahulu supaya terlihat lebih nyaman. Sebentar ya. Gimana Mas Ahmad, sudah lebih nyaman ya? Sudah lebih nyaman, oke. Oke Mas Ahmad, di sini saya mau menjelaskan hasil pemeriksaan darah lengkap Mas Ahmad ya. Ini adalah hasil tabel pemeriksaan darah lengkap Mas Ahmad. Bisa Mas Ahmad lihat di sini ada kadar gula darah, yaitu glukasa darah di sini Mas Ahmad adalah 300. Di mana rentang normal kadar gula darah itu adalah apabila dia sesudah makan itu biasanya di bawah 130. Jadi bisa kita simpulkan kadar gula darah Mas Ahmad ini tinggi ya, 300. Oleh karena itu Mas Ahmad, di sini saya mau menjelaskan dengan lembar balik ini ya, bagaimana tata laksana mengontrol kadar gula darah dengan cara diet sehat ya. Dalam lembar balik ini ada beberapa langkah yang bisa Mas Ahmad lakukan dalam seharian dalam mengontrol kadar gula darah Mas Ahmad. Mungkin dalam kesehariannya Mas Ahmad suka mengkonsumsi makanan seperti apa? Junk food ya, jadi setiap harinya Mas Ahmad punya hobi ya untuk mengkonsumsi makanan junk food. Jadi bisa Mas Ahmad lihat ya pada lembar balik pertama. Di lembar balik ini adalah beberapa langkah tata laksana diet sehat. Yang pertama di sini ada gambar-gambar buah dan sayuran. Artinya di sini Mas Ahmad bisa mengkonsumsi lebih banyak lagi makan makanan yang kaya akan serat dan karbohidrat kompleks. Contohnya bagaimana yang kaya akan serat, yaitu buah-buahan ya, seperti pada gambar, dan sayuran hijau. Dan seperti apa makanan karbohidrat kompleks itu adalah makanan yang rendah gula seperti ubi, kemudian ada buah pisang ya. Jadi itu adalah contoh makanan karbohidrat kompleks. Jadi mungkin kedepannya Mas Ahmad bisa mengurangi kebiasaan makan junk food ya. Bagaimana Mas Ahmad? Oke, Mas Ahmad bisa mengurangi kebiasaan tersebut dan menggantinya seperti makanan berserat, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Oke, kemudian kita lanjut lagi Mas Ahmad. Yang kedua yang bisa Mas Ahmad lakukan adalah tentunya yang menjadi faktor penting dalam mengontrol kadar gula darah bagi penderita pasien itu adalah sarapan.
Mas Ahmad sendiri gimana kesehariannya? Apakah suka sarapan atau melewatkan sarapan sehingga langsung makan siang mungkin? Atau bagaimana? Untuk sarapan, saya juga sering melewati bagian sarapan dan langsung beranjak ke makan siang dan juga makan malam. Jadi untuk hari ini tadi sarapan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Jadi ya begitulah Mas Ahmad ya, bisa kita lihat di lembar balik ini. Yang kedua ini adalah faktor terpenting bagi penderita diabetes, yaitu jangan lupa sarapan ya, tepat waktu. Mengapa jangan lupa sarapan? Karena dengan kita sarapan pada pagi hari, itu akan membantu Mas Ahmad mengurangi nafsu makan yang berlebihan ketika timbul jam makan siang maupun makan malam ya. Jadi dengan Mas Ahmad sarapan, itu akan membantu Mas Ahmad mengurangi nafsu makan yang berlebihan pada saat makan siang. Gimana Mas Ahmad mungkin ke depannya Mas Ahmad bisa berubah ya, mulai membiasakan untuk sarapan pada pagi hari. Oke Mas Ahmad ya. Kemudian kita lanjut ke lembar balik selanjutnya. Bisa Mas Ahmad lihat di sini artinya adalah Mas Ahmad itu harus punya jam makan yang teratur. Mungkin kesehariannya Mas Ahmad sarapannya jam berapa, makan siangnya jam berapa, makan malamnya jam berapa, atau mungkin dalam kesehariannya Mas Ahmad hanya sekali 2 kali makan mungkin? Tidak 3 kali sehari? Saya sering melewati sarapan, dan untuk jamnya pula saya tengah malam saya lakukan untuk makan malam. Ya, jadi begitu Mas Ahmadnya, itu ada salah satu faktor yang mendukung bahwa membantu meningkatkan kadar gula darah Mas Ahmad. Oleh karena itu, ketika Mas Ahmad punya jam makan yang teratur, sarapan pagi yang teratur, jamnya teratur, kemudian ketika sudah tiba jamnya makan siang, Mas Ahmad langsung makan siang, kemudian makan malam pada malam hari, tidak terlalu malam ketika ingin tidur, itu akan membantu Mas Ahmad dalam mengontrol kadar gula darah Mas Ahmad. Jadi saya harap ke depannya Mas Ahmad bisa sarapan ya, seperti yang tadi, sarapan tidak boleh melewatkan sarapan jam 7 pagi ya. Kemudian ketika sudah saatnya timbul jam makan siang, segera langsung makan siang, dan ketika sudah saat timbulnya jam makan malam, langsung makan malam. Gitu Mas Ahmad ya. Oke, kita lanjut ke lembar balik selanjutnya. Ini ada gambar buah-buahan, berarti Mas Ahmad lebih bisa mengkonsumsi lebih banyak lagi buah-buahan ya, karena buah-buahan itu juga kaya akan serat, di mana serat itu sangat membantu untuk mengontrol kadar gula darah Mas Ahmad. Apa Mas Ahmad suka mengkonsumsi buah? Atau mungkin tidak menyukai beberapa jenis buah? Saya kurang menyukai makanan yang berserat dan jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Iya, mungkin Mas Ahmad kedepannya bisa berusaha mencoba untuk menyukai buah-buahan, apalagi yang kaya akan serat, kaya akan karbohidrat kompleks tadi seperti pisang ya. Oke, kita lanjut Mas Ahmad. Dan yang keempat, di sini Mas Ahmad bisa lihat ya, ada gambar daging ikan. Artinya apa? Di sini Mas Ahmad sebisa mungkin mengkonsumsi lebih banyak makanan-makanan yang kaya akan omega 3. Apa Mas Ahmad tahu apa itu omega 3? Tidak. Tidak ya. Jadi omega 3 itu adalah biasanya disebut dengan minyak ikan. Di mana kita bisa mendapatkan minyak ikan itu ada sumber beberapa jenis dari ikan, seperti ikan tuna ya, dan ikan salmon. Mas Ahmad suka mengkonsumsi ikan atau malah menghindari menu-menu ikan mungkin? Untuk mengonsumsi ikan, saya tidak terlalu suka mengonsumsi ikan-ikanan. Jadi Mas Ahmad tidak suka jenis ikan ya? Iya. Tapi demi memperlancar mengontrol kadar gula darah Mas Ahmad supaya tidak tinggi lagi, mungkin seharusnya Mas Ahmad bisa ke depannya mencoba untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan omega 3 atau minyak ikan tadi, seperti ikan tuna dan ikan salmon ya. Oke Mas Ahmad, kita lanjut. Dan yang terakhir, ini adalah gambar aktivitas fisik. Artinya Mas Ahmad harus mempunyai aktivitas fisik seperti berolahraga ya. Karena olahraga ini juga menjadi salah satu faktor terpenting yang membantu Mas Ahmad dalam mengontrol atau menurunkan kadar gula darah Mas Ahmad. Mas Ahmad suka berhobi olahraga? Dan untuk olahraga atau beraktivitas, saya juga jarang melakukan berolahraga dan beraktivitas. Jadi memang Mas Ahmad juga jarang berolahraga ya, baik di rumah maupun di luar rumah gitu ya. Jadi kalau bisa, karena ini menjadi faktor terpenting bagi penderita diabetes ya, karena dengan Mas Ahmad beraktivitas fisik, Mas Ahmad berolahraga, maka otot Mas Ahmad itu akan membakar gula dan menjadikannya energi. Jadi semakin Mas Ahmad rajin beraktivitas fisik, semakin rajin olahraga, maka energi yang terpakai akan menjadi lebih banyak dan tentunya akan lebih cepat mengontrol atau menurunkan kadar gula darah Mas Ahmad ke rentang yang normal ya. Oke, jadi kita punya 5 langkah tata laksana diet sehat.
Bagaimana perasaannya sejauh ini Mas Ahmad? Apakah sudah memahami tata laksana cara diet sehat yang sudah saya jelaskan tadi dengan lembar balik? Sudah. Jadi Mas Ahmad sudah memahami ya tata laksana cara diet sehat. Gimana perasaannya sekarang Mas Ahmad setelah saya jelaskan tadi? Sudah membaik Mas Ahmad ya? Sudah paham ya akan tata laksana cara diet sehat tadi ya? Mungkin bisa dijelaskan kembali Mas Ahmad ya tentang apa yang sudah saya sampaikan baru saja. Dari makanan junk food, minuman kaleng-kalengan, sering makan ikan yang mengandung omega 3, makanan sayuran hijau, makanan tepat waktu, tidak melupakan sarapan, makannya sesuai takaran, dan melakukan olahraga secara rutin. Oke, kalau Mas Ahmad sudah paham, oke, kalau gitu saya akan benarkan posisinya terlebih dahulu. Oke, kalau Mas Ahmad sudah paham, nanti jam 11 siang nanti akan ada rekan saya, Nurse Rizky, yang akan mendatangi Mas Ahmad ya untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kami berharap Mas Ahmad betah ya selama perawatan di sini dan segera diberikan kesembuhan. Gimana Mas Ahmad? Baik ya? Baik Mas Ahmad, kalau sudah jelas ya akan tata laksana diet, saya pamit. Saya harap Mas Ahmad diberikan kesehatan. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih dan selamat pagi. Setelah kita melihat dan mendengarkan bagaimana Pak Bayu tadi mempraktekkan komunikasi saat fase terminasi, mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang fase terminasi. Namun, ada beberapa tambahan penting dalam komunikasi terapeutik yang harus dilakukan seorang perawat pada saat melakukan evaluasi tindakan. Yang paling penting di fase terminasi ini adalah sikap terapeutik. Ada istilah TSB, tatap, senyum, dan bicara. Harus dipertahankan terus pada saat melakukan tindakan atau kontak dengan pasien. Yang terpenting dalam sikap terapeutik ini adalah mempertahankan kontak mata. Jadilah pendengar yang baik. Lakukan sentuhan lembut. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Agar pasien-pasien kita merasakan betapa pedulinya kita terhadap apa yang dirasakan dan apa yang dikeluhkan oleh si pasien. Oke, anak-anak sekalian, sudah melihat ya bagaimana aplikasi komunikasi terapeutik pada fase terminasi yang tadi langsung dipraktekkan oleh rekan saya, Pak Bayu. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih, saya Dina Dwi Banawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Nelly Novianti sebagai praktisi keperawatan. Evaluasi dari video pembelajaran tentang fase terminasi komunikasi terapeutik pada pasien yang telah kita saksikan tadi secara umum sesuai dengan standar prosedur operasional. Untuk itu, video ini dapat diterapkan di institusi pendidikan dan dapat diberikan sebagai media pembelajaran kepada peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.